Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Materi pekan ini sebetulnya adalah masih berhubungan dengan pekan yang lalu terkait dengan, LMS, bahwa pekan lalu saya menyampaikan materi singkat terkait dengan LMS untuk pembelajaran digital, maka pekan ini saya ingin membahas sedikit lebih lanjut terkait dengan teknis, salah satunya, step by step penggunaan LMS. LMS yang akan saya pilih yang tidak biasa, yang tidak umum, bukan Moodle, bukan Edmodo, bukan pula Google Classroom yang banyak digunakan, apalagi Spot atau Spada, karena itu sulit untuk Anda praktekkan sebagai developer. Yang akan saya coba adalah yang dikembangkan oleh Instructure.com. Ini Instructure yang saya gunakan untuk mendefinisikan LMS di materi yang minggu yang lalu. Instructure.com ini punya website yang sangat bagus, juga layanannya sangat banyak. Tapi yang akan kita coba adalah salah satu produknya, yaitu Canvas. LMS, salah satu LMS namanya Canvas. Untuk ikut ke LMS Canvas ini tidak sulit karena compatibility-nya sangat bagus, bisa melalui Facebook, Google, GitHub, LinkedIn, akun Microsoft, atau bahkan Twitter. Nah, ini tidak perlu sign up gitu ya, tapi bisa menggunakan akun-akun yang di sini. Kita akan coba menggunakan akun Google, ini yang sudah saya coba sebelumnya. Sebelumnya perlu juga saya sampaikan bahwa Canvas ini adalah LMS yang baru pertama kali saya coba. Saya menemukan bahwa tidak begitu sulit untuk menggunakan Canvas. Ini tampilan awal Canvas. Jika Anda baru menggunakan Canvas, maka course ini tidak akan ada. Tapi untuk memulai Anda hanya perlu membuka klik Start New Course. Ini klik di sini. Di sini Anda akan mendapati pop-up gitu ya. Pop-up yang meminta Anda untuk mengetikkan nama course-nya apa. Kemudian content license-nya ini public atau private, umumnya menggunakan private karena ya kelasnya kita tertutup misalkan, maka gunakan private. Kalau menggunakan public artinya orang bisa melihat kelas kita ada berikut dengan bahan ajarnya, walaupun nanti aktivitas di dalamnya termasuk informasi-informasi peserta didik tidak akan terekspos, tapi orang-orang bisa menemukan course kita, bisa melihat bahan ajarnya, aktivitasnya apa saja. Hanya saja isi aktivitasnya itu tidak akan diperlihatkan. Kemudian atau ini menggunakan lisensi Creative Commons, ini yang sangat spesifik sekali. Tapi saya sarankan kita bisa menggunakan yang private, ya. Kemudian course-nya misalkan saya ambil satu, short name-nya Kurpem. Kemudian ini private, kita create course. Tampilan awal yang akan diberikan adalah kurang lebih seperti ini. Ini tampilan awalnya. Ini sangat mudah sekali. Untuk melanjutkan, ada dua tampilan ini. Existing content itu maksudnya jika Anda sebelumnya sudah punya konten-konten di di Canvas atau dari sumber-sumber lain yang relevan. Tapi jika belum, kita bisa menggunakan create a new module. Modul ini adalah istilah lain untuk unit atau pokok bahasan, bisa disebut pokok bahasan. Jadi dari judul course-nya contohnya ini misalkan Kurpem, atau nanti yang akan saya bahas lebih banyak terkait dengan media pembelajaran, modulnya itu unitnya. Jadi untuk memulai tinggal klik new module, namanya di sini misalkan ini ya, untuk yang ini langsung saja add module, klik, ini langsung muncul. Ini sama dengan unit
atau pokok bahasan. Jadi pokok bahasannya bisa ditambahkan. Untuk menambahkan modul bagaimana? Nah, ini ada di sini. Saya akan tambahkan lagi modul. Nah, ini hakikat add. Nah, ini berarti sudah ada 2 unit. Add modul, misalkan ini hakikat kurikulum, add modul. Tidak begitu sulit. Ini sangat mudah sekali. Hanya saja ketiga modul ini, ketiga unit ini, ketiga pokok bahasan ini masih belum ada isinya. Nah, untuk mengelola isinya, saya akan memperlihatkan dari course saya yang sudah setup, yaitu yang media pembelajaran. Nih, ini sudah saya siapkan. Ada beberapa modul. Nah, ini hakikat media pembelajaran, klasifikasi media pembelajaran, kemudian evaluasi media pembelajaran. Ya, yang pertama yang akan saya sampaikan ini terkait dengan untuk menambahkan aktivitas di sini. Untuk menambahkan aktivitas di sini atau istilahnya kalau di Canvas itu item. Item itu semacam aktivitas atau sumber bahan ajar yang bisa kita simpan. Ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah ada checklistnya, artinya sudah dipublish. Untuk menambahkannya tinggal lihat di setiap modul atau di setiap unit itu ada tanda plus. Nah, tanda plus ini yang kemudian ini akan menambahkan. Nah, item atau aktivitas atau sumber itu akan ada di sini jenisnya, dan jenisnya cukup banyak. Walaupun compact gitu ya, ada assignment, quiz, file, page, discussion, text header, external URL, dan external tool, tapi ini cukup powerful. Walaupun tidak sebanyak LMS yang lain, tapi ini compact dan isinya cukup menarik. Kita lihat di sini ada perbedaan yang sudah saya isi, ada perbedaan icon. Nah, ini menunjukkan beberapa jenis. Nah, ini page, yang ini discussion, yang ini pengayaan atau page juga sama dengan yang ini assignment, yang ini quiz. Ini quiz, gitu ya. Untuk menambahkan tinggal klik di sini, kita akan coba lihat. Yang pertama adalah page. Untuk menambahkan page, tinggal klik di sini page-nya. Mungkin kalau Anda baru menggunakan tidak akan ada page yang lama, tapi new page, tinggal klik di sini page-nya mau diisi apa. Misalkan saya samakan dengan yang di atas, hakikat evaluasi media. Nah, ini misalkan atau evaluasi media. Nah, ada ini aja, hakikat media pembelajaran. Kita akan mulai baru. Ini new page, hakikat evaluasi media, dan indent artinya saya belum coba ya. Apa ini bedanya? Indent drill apa? Oke, hanya jaraknya saja. Nanti kita coba edit kembali. Atau kita remove saja dulu. Nanti kita ulangi lagi. Jadi untuk menambahkan page, misalkan di hakikat pembelajaran, hakikat media pembelajaran, tulis ini hakikat media pembelajaran. Ini ada indent supaya paling awal. Nah, ini hakikat media pembelajaran. Untuk melihat isi dari konten page ini kita harus klik bagian ini untuk kemudian bisa melihat dan mengisi page tersebut. Nah, ini di sini ada tampilan seperti ini masih kosong, kita tinggal klik edit di sini. Tinggal klik edit di situ dan kemudian kita bisa mengisi bagian dari page ini. Fiturnya juga cukup baik. Ini page-nya bisa diisi dengan berbagai macam isi. Bisa diisi dengan
gambar, ada tautan video. Nah, ini tautan video, bisa menggunakan YouTube, gambar yang terkoneksi, dan uniknya gambar ini bisa disarankan menggunakan URL. Kalaupun misalkan harus upload, ini bisa menggunakan menu yang kedua, tapi dengan cara ya kita harus upload dulu. Kalian di sini klik My Files, nah kemudian atau Course File, dan kemudian baru upload. Atau bisa menggunakan gambar-gambar yang sudah ada dari Flickr. Ini tinggal dicari kata kuncinya apa. Misalkan learning. Ini bisa dicari. Maka di sini akan muncul banyak foto yang terkait dengan kata kunci ini. Oh, ini kurang A. Nah, ini yang terkait dengan keywordnya, maka ini akan muncul gambar-gambarnya. Ini sangat baik sekali. Kita ambil salah satu contoh, misalkan yang ini. Oke. Kemudian update. Nah, ini ada tampil tulisannya. Nah, misalkan sementara saya asal dulu. Gitu, kurang lebih. Nah, ini kemudian save. Di depan ini tidak akan muncul. Nah, di bagian awal atau di bagian home-nya media ini tidak akan muncul tulisan-tulisan ini. Yang akan muncul hanya menunya saja. Begitupun jika kita membuat jenis-jenis yang lain, ini tidak akan muncul di depan. Itu yang pertama tentang page. Kemudian yang kedua discussion. Ini pun sama. Misalkan kesimpulan Anda. Kesimpulan media pembelajaran. Ini juga sama. Jadi Anda bisa menggunakan pola, Anda membuat dulu submenunya, misalkan tambahkan lagi nanti isinya. Lanjut ke assignment, misalkan new assignment, tulis misalkan tugas mandiri, add dulu, baru kemudian yang berikutnya yang ini quiz yang terakhir. Nah, ini dia quiz, misalkan latihan. Nah, ada itu. Maka akan terlihat menu-menu di sini sudah lengkap, hanya tinggal kita nanti dalami lagi di masing-masing tampilannya. Tinggal klik di sini, tidak sulit untuk melihat membuat ini. Belum ada keterangannya, bisa ditambahkan keterangan karena ini sudah langsung berupa topik. Tinggal diedit bagian ini untuk memberikan keterangan, dan untuk ada pengaturan tambahannya ini bisa dilakukan di sini. Itu kalau sudah, kemudian langsung di save. Baik, untuk mempercepat penyampaian, jika sudah dibuatkan modulnya, aktivitasnya, ini modul aktivitas yang ada di sini atau item yang ada di sini, maka tinggal diklik pada masing-masing aktivitasnya untuk melakukan setting lebih lanjut. Tadi kita sudah lihat di di diskusi yang ini. Kemudian kita bisa ke tugas. Ini tampilan dasarnya kurang lebih yang memperlihatkan bahwa ini
Untuk menambahkannya kita tinggal sama lakukan edit, kemudian menambahkan deskripsi tugasnya di sini, petunjuk tugasnya seperti apa, dan kemudian nanti akan kita tentukan poinnya, assignment grupnya apakah individual atau grup, kemudian submission type-nya apakah online ataukah paper ataukah menggunakan external tool. Kalau no submission artinya ya manual, kalau ya artinya masih bisa menggunakan yang lain, email atau apapun, atau hanya penyampaian saja di Canvas tanpa ada pengumpulan melalui Canvas. Kemudian ini yang penting adalah assign to, kita bisa menyampaikannya khusus di di kelompok tertentu. Jadi kalau ini everyone artinya ke semuanya, kemudian ini due date-nya artinya apa, deadline-nya kapan, ini available-nya artinya bisa dilihat dari kapan sampai kapan. Ini tinggal di set saja waktunya, kemudian ditambahkan dan di save ya. Ini yang bisa dilakukan. Untuk melihat lebih rinci saya sudah siapkan di bagian evaluasi media pembelajaran ini, karena yang materinya sudah siap. Tampilan untuk hakikat evaluasi media, misalkan yang page-nya ini sudah ada tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini ada link yang disajikan untuk terhubung dengan materi. Ini kalau dilihat di tampilan edit, ini saya memanfaatkan fitur link dan gambar yang tersedia di yang saya upload melalui Canvas, ada di folder my file ini. Nah, ini evaluasi media pembelajaran, sehingga URL-nya juga ke canvas.instructor.com, dan tulisan sederhana untuk kemudian menautkan materi yang sudah saya siapkan sebelumnya di Google Drive yang saya punya. Nah, ini dia Google Drive ya. Jadi ini bisa dilakukan, tinggal blok kemudian klik link ini dan masukkan Google Drive, link Google Drive-nya kalau filenya sudah ada di Google Drive, kemudian save ya. Kalau sudah kemudian di save, kita kembali ke home untuk melihat yang berikutnya. Kemudian di pengayaan atau di page berikutnya juga saya memperlihatkan pengaturan yang memungkinkan adanya penambahan video dari YouTube. Ini video dari YouTube, nah ini bisa linknya, bisa klik embednya. Jadi kalau misalkan yang ini di share bagian embed ini langsung di copy, nanti tercopy semua sehingga langsung dikembalikan ke sini dan dipaste. Caranya seperti itu. Kemudian di save. Ini untuk page bisa melakukan itu. Kembali lagi ke yang berikutnya, ada tugas. Nah, ini untuk assignment. Tampilannya jika sudah diisi kurang lebih akan tampil apa yang ditugaskan. Coba kita tambahkan dulu. Nah, ini tugas penilaian media, nilai. Nah, ini dia filenya. Nah, kita bisa tambahkan file di sini. Kemudian disimpan. Nah, ini dia. Kemudian yang berikutnya
Yang terakhir adalah ujian atau quiz. Untuk quiz kita bisa melihat ada ini petunjuknya, deskripsinya bisa di sini ditambahkan, tapi untuk pertanyaannya kita ada di bagian question. Nah, question kalau diperlukan tinggal ditambahkan new question, dan ada beberapa jenis bentuk tes yang bisa kita gunakan. Ada essay, ada file upload question, ada multiple choice, true or false, fill in the blank, dan lain sebagainya. Ini sangat variatif sekali, cukup bagus, dan sudah saya coba dengan satu soal. Ini yang ini short answer atau fill in the blank. Ini juga cukup powerful, dan secara umum tampilannya tidak menyulitkan, mudah. Jadi Canvas adalah learning management system yang bisa dicoba bisa digunakan sebagai alternatif untuk menyampaikan pembelajaran secara mudah, singkat, dan sederhana untuk dilihat. Sekarang yang terakhir saya mau memperlihatkan bagaimana caranya siswa bisa mengakses course yang sudah kita buat. Kita pergi ke setting. Jika ingin ditemukan sendiri oleh siswa, maka dapat kita setting bagian bawah. Ini ada nanti more option. Ini jangan lupa klik let student self-enroll by sharing with them a secret URL or code. Dan klik juga boleh add join this course link to the course home page. Nah, setelah itu nanti jika di-update ya, Anda akan muncul nanti tulisan ini, this course has enable open enrollment. Nah, ini student can self-enroll. Jadi ini caranya nanti ini bisa dikirimkan ke siswa kita sehingga mereka akan tinggal mengakses URL ini, dan mereka sama harus login dengan menggunakan akun Google yang mereka punya, atau bisa kita daftarkan secara mandiri. Bagaimana caranya jika kita yang mendaftarkan mandiri? Untuk mendaftarkan secara mandiri, ini klik people di sini. Klik people di sini, kemudian plus people, tambahkan people. Tapi tentunya ini kita ada kewajiban untuk menambahkan untuk mengetahui email-email yang akan digunakan. Nah, ini bisa beberapa sekaligus, tapi tetap nanti di sini harus diberi nama. Ini namanya siapa? Ini Ida Smith. Nah, kemudian next, dan itu secara langsung akan email-email ini atau user-user ini akan terdaftar sebagai student yang terenroll di mata kuliah atau di course yang kita kelola. Namun ya membutuhkan orang-orang ini sendiri untuk login dulu ke emailnya mereka, untuk masuk ke email mereka dan mengklik, nanti ada tautan yang bisa diklik untuk bisa langsung masuk ke Canvas kita. Cukup mudah, sederhana. Ini adalah salah satu LMS yang baru saja saya pelajari dan tidak membutuhkan waktu yang lama, sekitar sehari. Dari kemarin saja, hari Rabu, mempelajari Canvas ini, kemudian langsung bisa. Awalnya saya ingin menyampaikan materi tentang Edmodo, tapi saya tertantang untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena Edmodo sudah pernah saya gunakan, saya ingin menggunakan Canvas sebagai salah satu alternatif pembelajaran LMS yang bisa digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran yang baik. Satu lagi setting yang bisa dilakukan yaitu pastikan bahwa course statusnya publish. Jika masih unpublished, ini kemudian harus di publish terlebih dahulu sehingga berubah warnanya menjadi hijau. Kemudian
Untuk modul yang akan kita sampaikan juga pastikan posisinya publish, sehingga semua warnanya menjadi hijau. Jika warnanya belum hijau, maka siswa tidak akan bisa melihat. Dia hanya yang sudah dibuat menjadi hijau saja yang bisa dilihat oleh siswa kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.